yang sama, jadi kita setiap semester ikut lomba-lomba gitu sih Kak. Jadi ada teman ambisinya gitu lah ya. Tawar menawar gitu, jadi bisa tawar dengan 200 kilo beras itu bisa ditawar sampai harga berapa, sampai deal-dealannya itu berapa. Teman-teman yang masih bingung mereka ini harus seperti apa, mabanya masih kupu-kupu, kuliah pulang kurang motivasi, kasih dong motivasi buat mereka. Waduh. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang baru saja menorehkan prestasi di tingkat internasional dan membawa nama UB menjadi harum kembali, dan ia berhasil mendapatkan gold medal dari inovasinya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail inovasi apa sih yang dicanangkan bersama dengan Ryan. Yeah. Halo Ryan. Halo teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Kak. Luar biasa. Boleh kenalan dulu. Oke. Ryan ini siapa sih? Mungkin halo teman-teman, kenalin aku Rahmat Ryansa, biasa dipanggil Ryan. Di sini mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2021. Oke, semester 6 ya. Iya, semester 6 nih Kak. Coming soon skripsi pusing. Waduh. Tapi di tengah kesibukan kuliah masih banyak kegiatan. Aku lihat di Instagramnya organisasi jalan, Iya. bahkan lomba-lomba. Baru aja anget-angetnya pulang bawa gold medal. Nih Iya, ada tulisannya di sini ya. alhamdulillah. Gold Award dari World Young Innovation Exhibition yang diadakan di Malaysia ya. Iya benar. Luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol ini, kita pengen mengenal lebih jauh siapa sih sosok Ryan ini. Kenapa milih PWK? Kenapa milih PWK? Karena sebenarnya dulu ngelihat dari peluang kerjanya, kalau misalnya dibaca nih di artikel-artikel juga cukup luas PWK. Kemudian juga dari PWK sendiri kan mungkin masuk fakultas teknik tapi lebih sosial gitu Kak. Jadi bukan teknik-teknik banget gitu. Seperti itu sih Kak. Katanya di fakultas teknik isinya cowok semua ya hampir. Iya, rata-rata. tapi kalau di PWK malah sebaliknya Kak. Jadi kami dari satu angkatan lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Fun fact ya. Iya, fun fact-nya Oh, seperti I itu. see. Kalau di PWK yang dipelajarin apa sih? Kita ini seperti yang aku bilang tadi, PWK ini lebih ke teknik yang sosial. Jadi kita belajar juga tentang hukum administrasi perencanaan, ekonomi wilayah. Jadi kerjanya lebih ke masyarakat gitu Kak. Air bersih, sektor sarana dan prasarana, seperti itu sih Kak. Oh, berarti memang lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat ya. Yaps, benar Nanti sekali. kerjaannya pun realnya profesi juga kurang Iya, lebih jadi sama. kalau misalnya kebanyakan nanti bisa juga di dinas-dinas atau pemerintahan. Seperti itu sih Kak. I see. Jadi nih kalau ada nih yang calon maba tahun depan, sekarang ada bayangan ya. Iya. Oh I see. Aku mau keren kuliah di fakultas teknik tapi yang masih sosial-sosial, Iya, PWK benar, pilih solusinya. PWK aja teman-teman. I see. Dan sekarang katanya juga lagi MBKM Iya, ya. benar, lagi MBKM. I see. Apalagi nih kesibukannya? Aku lihat di IG sih sibuk banget nih kayaknya. Apa aja? selain Kebetulan kuliah? sekarang mungkin selain MBKM dari Kementerian PPN, sekarang juga aktif di organisasi di eksekutif mahasiswa. Kebetulan jadi Menteri Dalam Negeri. Wih, Pak Menteri. Kalau di organisasi berarti kesibukannya apa aja nih? Kalau DM mungkin lagi ada acara apa? Kalau sekarang di EM sendiri, aku tuh lagi megang program kerja besar, namanya Kampung Budaya. Mungkin kalau pernah tahu nih mengenai Kampung Budaya, jadi program kerjanya lebih ke kebudayaan, seperti itu sih Kak. Luar biasa. Kemudian di tengah banyak kesibukanmu yang kuliah sibuk, organisasi sibuk, masih sempet loh lomba gitu. Gimana Iya. cara kamu manajemen waktunya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri dari awal maba itu menargetkan bahwa setiap semester tuh harus minimal mungkin ikut lomba dan juara gitu Kak. Kebetulan juga dari kompetisi ini juga sebelumnya kami tuh ada satu tim di jurusan yang sama yang kebetulan juga setiap semester juga menargetkan yang sama. Jadi kita setiap semester ikut lomba-lomba gitu sih Kak. Jadi ada teman ambisinya Ambis. gitu lah ya. Emang circle tuh mempengaruhi ya Iya, berarti benar ya. sekali sih Kak. Dan alhamdulillahnya dirimu ketemu teman yang satu frekuensi Iya berarti. benar, satu frekuensi juga punya tujuan yang sama. Itu sih. Oke, cewek apa cowok? Kami kan juga berlima nih Kak. Oh, Jadi oke. 3 cowok, 2 cewek. Oh, kirain cuman satu, ternyata tim ya. Siapa tahu udah sefrekuensi sekalian. Waduh, apa tuh?
Oke, nah berarti bersama tim yang tadi 5 orang selalu lomba bareng-bareng nih dari Iya, zaman selalu maba sampai lomba. sekarang. Iya, selalu lomba bareng-bareng. Kebetulan kami tuh baru ketemunya di semester 3 karena kan kami juga masih angkatan Covid ya, Kak. Angkatan 2021. Kasihan banget. Iya, bener. Angkatan pandemi. Oh, kuliah masih online ya Iya, dulu masih ya. online. Jadi I ketemunya see. waktu semester 3. Oke, nah lomba pertama apa tuh waktu dengan tim itu? Lomba pertama kebetulan kami di Bali, Yacht International Science Fair. Lomba pertama aja udah international. Iya, itu kalau dalam satu tim, tapi sebelumnya juga kami nasional sih, Kak. Oh, Kami oke. ada berdua, jadi dari berdua, kemudian juga nambah teman, akhirnya jadi berlima dan itu yang lomba bareng terus ke depannya. Oke, karena udah solid gitu Iya, ya, benar. ketemu apa yang visi misinya sama. Nah, setiap teman-teman lomba ini apakah genrenya beda-beda? Kalau yang baru ini kan berkaitan dengan inovasi. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kalau di flashback kayak apa aja tuh? Kalau namanya? sebelumnya mungkin kami lebih ke sebenarnya mirip-mirip inovasi, kemudian juga karya tulis ilmiah, esai. Jadi ya genre-genrenya Akademik banget. iya. Benar. Oke, dan itu semuanya teman-teman dari PWK. Semuanya dari PWK semua. Satu kelas gitu. Kalau satu kelas karena kan sekarang ambil peminatannya beda-beda. Oh, Dulu satu kelas, sekarang oke. beda-beda gitu. I see. Berarti inovasi yang teman-teman lombakan tuh masih ada kaitannya dengan keilmuan Iya, teman-teman. masih ada kaitannya dengan keilmuan. Oke, dan di setiap lomba apakah inovasi yang dilombakan itu sama, kemudian kalian perbarui atau beda-beda nih biasanya? Dari sebelum-sebelumnya ada yang sama, ada yang inovasi baru gitu sih. Oke, boleh dong dikenalin siapa aja timnya. Nah, ini ada gambarnya nih. Siapa aja nih Ya, teman-temannya? mungkin dari ujung kanan ya berarti kalau dari aku itu ada Andreas, kemudian selanjutnya itu ada Elviana, yang di tengah aku, selanjutnya ada Dia, dan yang terakhir itu Filza. Oke, ini kalau lomba job desk-nya apa aja nih teman-teman nih? Kalau kami kebetulan untuk setiap lomba itu kami selalu jadi ketua timnya tuh jadi oper-operan gitu. Oh. Ada yang buat contohnya nih kayak Elviana. Elviana ini mungkin masternya desain, kemudian juga ya desain poster, videografi, ini Elviana. Oke. Kalau biasanya kalau aku, kemudian juga Andreas sama dia ini bagian karya ilmiahnya. Oh, yang mikir banget Ya, gitu ya. Tapi Oke. dari kalau misalnya Filza ini lebih ke kayak bikin prototipe-nya, bikin desain juga gitu sih, Kak. I see. Nah, kita mau ngomongin soal tadi ya inovasinya teman-teman adalah namanya Victuality. Victuality. Itu apa sih sebenarnya? Jadi Victuality ini sebuah aplikasi di mana kami mengusung namanya sebuah sistem traceability. Nah, khususnya aplikasi ini kita khususkan buat para petani. Nah, mungkin boleh flashback dikit gak sih, Kak? Boleh dong. Jadi sebelumnya kami ini mengikuti pertama kali lomba itu yang kebetulan aku dulu sama Filza yang sering lomba berdua dulu. Oh. Jadi kita lomba yang diadakan sama pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kolaborasi sama Universitas Diponegoro, di mana Oke. pada lomba itu kami diwajibkan untuk mengusung sebuah berita-berita atau fakta-fakta yang ada di Jawa Tengah. Nah, kebetulan kami mengambil dari sisi pertaniannya bahwa di Jawa Tengah ini ketika kita lihat datanya ini petaninya tuh semakin tahun semakin menurun gitu, Kak. Nah, semakin tahun semakin menurun. Kemudian juga kalau misalnya dilihat itu dari kan kalau misalnya Soekarno bilang ya petani itu adalah penjaga tatanan Indonesia. Sebenarnya kan peran petani sentral, tapi semakin tahun semakin turun. Kemudian juga kita lihat bahwa faktor yang menjadi utama turunnya itu karena mungkin dari gajinya tuh kurang, kemudian juga minat dari Gen Z-nya tuh kurang. Jadi makanya tuh kami mengusung namanya aplikasi Victuality. Kita bikin sebuah sistem di mana di dalamnya tuh kita membantu para petani untuk memasarkan produk pertaniannya. Kemudian juga kalau misalnya di negara-negara lain tuh udah mulai aware ya sama makanan yang dikonsumsi kita. Mulai dari berasal dari mana, kemudian juga dari intensitas penanamannya dan yang lain. Nah, kami coba membangun sistem itu di Indonesia gitu. Wow, jadi secara nggak langsung mengedukasi juga ya Iya, ke benar. konsumen, nggak cuma sekedar beli brand ya udah Iya, brand apa benar. dimakan. Kalau Iya. sekarang diajak konsumen ini cerdas Iya benar, memilih ya cerdas bahasanya. memilih, tahu
asal usulnya produk yang dimakan ini dari mana sih gitu. Mulai Oke. kita kan dari Victuality ini nanti ketika beli ada kualitas-kualitas di dalamnya gitu. Ada kualitas A, kualitas B, di mana kualitas ini ditentukan dari mungkin karena kita lebih ke agrikultur ya Kak. Jadi lebih ke bagaimana kapan dipanennya, kan masa panen ini kan mempengaruhi ke kualitasnya juga nih, segar atau enggaknya. Wow. Kemudian juga dari intensitas air yang diberikan, pupuk yang diberikan, dan lain halnya gitu Kak. It's really nice idea. Kok bisa kepikiran sejauh itu? Karena sejauh ini kalau aku pribadi ya sebagai konsumen tuh paling decision making dari aku kalau beli paling yang brandnya terkenal, Yeah. yang visualnya kalau bikin beras yang putih gitu ya. Kok bisa kepikiran sampai ke sana teman-teman? Sebenarnya kenapa sampai pikir ke sana karena kita tahu ya Kak, mungkin dari sekarang Indonesia juga mungkin banyak mulai nih ada penyakit-penyakit baru. Nah, kebetulan lombanya itu waktu Covid, dimana kan Covid juga muncul karena di Cina ini kan ada masyarakatnya mungkin makanannya makan sembarang, hewan-hewan sembarang. Nah, mungkin oke. itu yang mungkin jadi ide kami agar nantinya para pembeli ini aware sama apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi buat kesehatannya sendiri. Wow, kepikiran sampai sejauh itu ya, keren banget teman-teman. Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal si aplikasinya tadi, itu gimana sih sebenarnya cara misalnya nih ada petani, mereka cara makainya gimana? Plus nanti konsumen juga mau pakai ini kayak gimana? Boleh dijelasin? Oke, sebenarnya kami ini ada 2 aplikasi. Ada yang khusus buat farmer, buat petani, ada yang khusus buat pembeli. Nah, di farmer ini mungkin ya pertama kita kayak seperti biasa login akun, kemudian juga mendaftarkan data diri dan lain-lain. Nah, di aplikasi buat farmer app ini nanti itu ada fitur-fiturnya yang nantinya mengarahkan bahwa untuk setiap panen nanti itu harus difoto, harus dicatat, setiap mungkin menanam, setiap memberikan pupuk. Nah, nanti dari sananya itu kita tahu bahwa intensitas penanamannya itu seperti apa. Dari nanti kita juga pakai sistem informasi geospasial. Nanti kita tahu nih, oh lokasi di panennya ini di mana, dengan ketinggian berapa. Kan kadang ada nih justru tanaman-tanaman tertentu yang ditanamnya tuh di wilayah-wilayah mungkin dataran tinggi, dataran rendah, mungkin itu sih Kak. Wow, itu untuk petaninya jadi sudah dimudahkan dengan adanya berbagai fitur. Jadi mereka nggak bingung ya. Oke, ngikutin apa yang ada di sana. Iya, Tapi kalau ada untuk alurnya. konsumen ini gimana nih cara belinya? Apakah kayak toko orange dan hijau untuk belinya atau ada aturannya yang Ya, berbeda? kalau misalnya dari pembelinya sendiri kita ini ada 2 segmen. Jadi ada yang open market, ada yang local market. Kalau misalnya local market sendiri mungkin konsumen ini tahu bahwa produk-produk hasil pertaniannya ini dipasarkan di mana aja, di toko Oke. mana aja gitu. Nah, kalau misalnya yang open market ini lebih kita targetkan kepada mungkin perusahaan-perusahaan atau mungkin catering dan lain-lain yang memang membutuhkan bahan pangan ini dalam jumlah yang besar gitu. Jadi kita nanti di sana open bidding gitu Kak. Jadi kayak apa ya sistemnya tawar menawar gitu. Jadi bisa tawar dengan 200 kilo beras itu bisa ditawar sampai harga berapa, sampai deal-dealannya itu berapa. Wow, ini berarti transaksi semua terjadi dalam aplikasi atau kayak mereka tuker kontak terus terjadi di luar? Nah, sebenarnya kalau misalnya dari kami sendiri ini lebih mengutamakan di aplikasi karena di aplikasi ini kami harapkan bisa update harga per hari ini berapa sih beras, harga per hari ini berapa sih cabai. Jadi pembeli ini juga tahu gitu. Oh, ternyata di aplikasi ini cabai ini harganya sekian, beras harganya sekian. Jadi lebih mudah aja sih Kak kalau misalnya menggunakan aplikasi. Oke, nah ini aku tiba-tiba kepikiran ketika teman-teman membuat aplikasi yang sedemikian rupa, berarti teman-teman juga akan ada profit yang didapat dari hasil transaksi tersebut atau kayak gimana nih? Karena kan pengembangan aplikasi tidak mudah dan Iya, tidak benar. murah toh. Ya kita semua sama-sama tahu ya, yang berbau digital pasti cost-nya lumayan. Gimana Iya. nih dari teman-teman? Mungkin kalau dari kami sendiri dari setiap transaksi mungkin diambil berapa persennya gitu untuk kebutuhan kami dalam mungkin aplikasi bagaimana menjaga kan kadang seperti apa yang Kakak bilang ya kalau misalnya membuat aplikasi terutama yang berbau digital kan ada cost buat upgradingnya itu sih Kak. Mungkin ada beberapa persen dari setiap transaksi itu yang kami alihkan nanti buat itu bisa dibilang pajaknya gitu loh Kak. Oke, betul, ini make sense sih ya karena
walaupun ide kita ini sangat mulia, tetap secara bisnis kita harus pikirkan ya Iya, benar. ke depannya akan seperti apa. Berarti teman-teman ini masih dalam bentuk ideation atau sudah sampai ada prototype atau mungkin sudah sampai dicoba atau gimana nih? Sebenarnya kalau dari kami sendiri masih dalam bentuk prototipe desainnya aja sih Kak. Kita tahu Oke. desainnya. Nanti kan kalau misalnya kita berbicara lomba inovasi kan harus ada bentuk nyatanya. Jadi buat menjelaskan kepada juri itu biar lebih enak gitu gambarannya seperti apa. Mungkin dalam bentuk prototipe aja sih Kak. Oke, jadi kelihatan ya seolah-olah dipencet tuh kayak apa segala macam. Jadi bisa dipencet-pencet tapi belum realistis untuk ke konsumennya gitu. Oke, ini berarti misalnya teman-teman dapat pendanaan, next planning beneran mau dicoba atau gimana nih kira-kira? Kalau misalnya ada yang mendanai ya syukur-syukur mungkin bisa jadi kepikiran sih Kak untuk mulai dicoba. Kemudian juga kami mungkin target terdekat mungkin daftarkan hak paten. Sih, Kak, Betul. Kalau ada yang niru. Iya, benar. Karena idenya out of the box banget kan. Tapi teman-teman waktu riset apakah pernah menemukan mungkin inovasi sejenis atau mungkin penelitian-penelitian akademis sebelumnya yang mungkin meper-meper mirip gimana? Ada Sejauh ini kan kami juga ada referensi-referensi, tapi sejauh ini mungkin belum ada sih Kak yang benar-benar mirip ataupun mungkin konsepnya sama gitu, belum ada. Oke, that's why kalian mau cepet-cepet nih ya Iya. daftarin hak paten. Takutnya ini pas tayang, apalagi press release sudah banyak keluar ya di Iya, media-media. alhamdulillah. Karena lomba seperti ini kayaknya sekarang juga makin berjamur ya, Iya, banyak benar. banget ya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga semakin banyak. Jadi kayaknya hak paten ini salah satu cara mengamankan idenya Iya. teman-teman. Siapa tahu nanti ke depan mau dilombakan lagi sebenarnya nggak ada problem ya. Iya. Yang itu hak miliknya teman-teman sendiri. Oke, I see. Nah, balik ngomongin soal tadi Victuality ya namanya ya. Itu sebenarnya segmennya mau ngenain ke siapa aja sih? Kalau di Indonesia yang ya secara real bakalan ngena kalau misalnya ini benar-benar ada di real life. Oke, buat dari mungkin segmen pembeli ya, segmen pasarnya sendiri, pertama kami menyasar buat dari perusahaan-perusahaan atau mungkin dari catering dan lain-lain yang memang membutuhkan pasokan bahan pokok yang cukup besar. Nah, kemudian yang kedua mungkin yang dikomersialkan, ini kan kami juga ada yang tadi yang aku bilang kalau misalnya ada local market. Nah, ini mungkin ya dari ibu rumah tangga atau mungkin dari orang-orang yang memang membutuhkan buah, kemudian juga sayur dan lain-lain. Oke, berarti ini bayangannya kalau ada di real life hampir di semua kota nanti mereka bisa Iya, join gitu ya bisa join. dan beli di lokasi terdekat. Oke, nah itu nanti ada sistem kayak dikirim juga, COD apa segala macam Iya. gitu ya berarti ya. Oke, ini sungguh memudahkan sih. Apalagi kalau ada deliverynya kan orang di rumah belanja udah tinggal milih-milih Iya. gitu ya zaman sekarang. Nah, kemudian petaninya yang bisa bergabung nih petani apa aja kan kalau kita ngomongin di Indonesia jenis tumbuhannya macam-macam mulai dari yang bisa dimakan sampai yang mungkin pajangan doang. Nah, kalau dari teman-teman membuat batasannya seperti apa? Kalau sekarang lebih fokus kepada petani yang mungkin bahan pokok yang bisa dikonsumsi Kak, karena kan oke. kualitas-kualitas itu tadi yang menentukan. Itu sih, Kak. Oke, kalau tiba-tiba mau jualan gelombang cinta gitu nggak bisa ya? Tanaman hias Iya, itu belum sih, belum Kak. ya. Jadi bahan pokok beras terus apa Iya, segala macam. beras, sayur mayur, buah itu masih bisa. I see. Kalau dari teman-teman dari inovasi yang coba kalian buat, selain ada standar dari sisi kualitas, harga gitu, apakah juga ditentukan nanti sama teman-teman Nah, kira-kira? kalau harga sendiri kami itu ada harga terupdate, harga pasar kira-kira kita kan kadang tuh bisa ngeliat tuh Kak se-Indonesia ini berapa sih harga cabai, apakah lagi naik atau turun, harga pasar ketika mungkin di pasaran ini berapa. Mungkin nanti kita ada updating real time di aplikasinya. Wah, PR banget tuh ya nanti Iya, yang benar. bagian apa itu bahasanya pendataan atau apa Iya. itu ya, benar-benar tiap hari harus mantengin update terkini soal harga dan lain sebagainya. Keren idenya, mantep banget. Nah, kalau soal lombanya ini, kalian lomba di World Young Innovation Exhibition. Siapa tahu ada teman-teman mahasiswa yang aku pingin kayak Kak Ryan dan tim next year maybe gitu ya. Ini gimana nih cara dapat informasi terkait lomba ini? Oke, sebenarnya kan aku karena mungkin dari kemarin-kemarin juga ikut lomba, jadi sering mantauin atau mungkin ngefollow kakak tingkat yang ikut lomba juga gitu Kak. Jadi, tahun ini ada lomba ini nih, mungkin kedepannya tahun depan bisa nih ikut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, mungkin bisa aja cari di Google
Google WYIE itu langsung udah muncul lombanya, web lombanya gitu. Oke, syaratnya apa aja buat join lomba ini? Buat syaratnya sendiri sebenarnya untuk batasan usia. Jadi selama kuliah, selama mahasiswa kalau nggak salah maksimal umur 25 tahun, dari 18 sampai 25 tahun. Kemudian juga bebas dari jurusan apapun. Intinya nanti kelengkapan dokumen mungkin dari karya ilmiahnya, dari prototipenya itu yang menjadi nilai utama. Oke, nice. Nah, teman-teman berangkat ke sana tentu juga perlu support gitu ya. Iya. Nah, ini kayak gimana? Nah, ada mungkin sponsor atau mungkin seperti apa yang membuat teman-teman bisa berangkat? Kalau untuk kami sendiri, alhamdulillah Fakultas Teknik sangat Support. iya sangat support banget buat kegiatan Wih. kemahasiswaan. Jadi alhamdulillah kita di sana kurang lebih 4 harian itu disupport sama fakultas semuanya gitu. Bikin iri Iya. ya, keren banget. Nggak salah kamu pilih teknik berarti Iya ya. benar, gak salah juga. Dan kalau di UB setelah mungkin dapat pendanaan dari fakultas, bisa claim reward juga ya? Benar bisa. Langsung ketar-ketir Iya, di bagian benar. kemahasiswaan. Waduh, Ryan nih mau ngapain nih datang ke sini. Oke, tapi itulah indahnya kita kuliah di UB ya. Iya, makanya join Emang UB be the best ya, Kak. lama-lama jadi brand ambassador Iya. kamu ya. Oke, dan serunya lomba ini apa nih dibandingkan mungkin lomba-lomba lainnya? Kan kamu banyak banget nih ikut perlombaan. Mungkin ada hal-hal yang gak bisa kamu lupa, momen-momen indah, boleh diceritain. Mungkin pertama ya, karena kebetulan kemarin lomba-lomba mungkin walaupun lomba internasional diadakan sama universitas yang ada di Indonesia. Nah, mungkin karena ini di Malaysia mungkin jadi pengalaman baru buat aku sama teman-teman juga. Mungkin buat mencoba gimana sih jadi warga asing itu, warga negara Malaysia gimana. Kemudian juga yang paling utama karena kompetisi ini diikuti kurang lebih 15 negara, jadi kita bisa berinteraksi sama teman-teman dari beda negara lain. Kita bikin TikTok bareng, jadi kayak ada pengalaman baru gitu sih, Kak. Networkingnya yang Iya, mahal ya, benar. bukan tiket pesawatnya sebenarnya. Kapan lagi ketemu Iya, dari teman-teman beda negara yang mereka juga sangat pemikirannya maju gitu ya, Iya, dengan benar. inovasi-inovasinya luar biasa. Ada yang kepikir ini tim ini kayaknya saingan terberat nih, ada nggak tuh? Ada. Dari negara mana tuh? Biasanya tuh yang aku ngeliat tuh China, terus Korea, ada Korea juga, Kak. Itu yang bener-bener out of the box gitu loh, Kak, idenya. Jadi kami sebenarnya agak minder, waduh, ini ada ada ide yang bagus gitu, tapi untungnya beda klaster. Kan kami kan dari agrikultur gitu. I see. Kalau cerita yang mungkin sedih, misal kan biasanya kalau teman-teman keluar negeri tuh ada yang paspornya ketelisut lah apa, itu ada nggak cerita-cerita yang unik gitu? Nah, kebetulan mungkin cerita uniknya kan kebetulan kami berangkatnya dari Jakarta. Oh. Karena waktu itu lihat tiket, ternyata waktu lewat Juanda itu harga tiketnya mahal. Paham. Jadi kita kejar-kejaran pesawat karena kita naik bis ya dari Malang. Kebetulan kita penerbangan jam 21.50, tapi kita nyampe Jakarta itu benar-benar jam 8 pas. Jadi kita benar-benar lari-larian, apalagi kan imigrasi Wah, 90 iya bener, menit. belum check-in apa Iya, segala macem. bener. Terus sih, Kak, mungkin Tapi nggak sampai ketinggalan kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Oh, nangis banget. Lumayan ya tiketnya. Iya, benar. Berlima lagi. Ya berlima udah mesen hotel dan lain-lain, kan sayang kalau misalnya hangus. Ya itu momen yang benar-benar gak bisa dilupain. Iya, benar. Tapi terbayar sudah ya Iya, ketika di sana. Selain dapat experience lomba, dapat gold award-nya, dapat jalan-jalannya juga Iya, di sana. benar. I see. Oke, ini next plan teman-teman ada mau join apa lagi lomba terdekat? Kebetulan kalau dari teman-teman, kebetulan dari 5 ini 2 nih lolos ISMA, Kak. Jadi kami ditinggal. Anak yang cerdas semua Iya, ya isinya di jadi sini ya. sisa 3 orang, tapi ya mungkin ikut lomba-lomba aja sih, Kak. Karena setiap semester sebelum lulus pinginnya ikut lomba terus. Karena privilege as a student tinggal 1 tahun ya. Iya, benar. Jadi gimana caranya Iya. setahun ini tetap maksimal, bukan hanya ngerjain skripsi tapi ya itulah Iya. ya, privilege lainnya dimaksimalkan. Oke, baik. Nah, ini mungkin aku last question buat Ryan. Kira-kira kalau ada teman-teman yang masih bingung mereka ini harus seperti apa, mabanya masih kupu-kupu, kuliah pulang kurang motivasi, kasih dong motivasi buat mereka. Waduh, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dari aku sendiri kan mungkin ini bukan pengalaman pertamaku. Jadi sebelumnya ada pengalaman-pengalaman. Tentunya juga setiap pengalaman ini pasti ada gagalnya gitu, Kak. Jadi menurutku daripada malu takut buat mencoba, lebih baik gagal dulu karena kita nggak tahu habisnya kapan nih jatah gagalnya gitu.
Iya. Nanti kita crop itu buat konten reels. Jadi clickbaitnya kita Iya. nggak pernah tahu jatah gagal kita. Emang gagal kamu berapa kali? Aduh, aku dulu tuh waktu maba itu ada kali 3-4 kalian atau mungkin kayaknya buat hampir masuk 5. UB? Enggak, kalau misalnya masuk UB alhamdulillah pertama langsung percobaan pertama tembus. Tapi buat lombanya itu Kak, kami nih buat dapat gold award ini harus tangis-tangisan dulu buat juaranya gitu, karena sebelumnya gagal lagi ikut lomba, gagal lagi, akhirnya baru sampai nemu gimana sih buat menang lomba inovasi itu sih Kak. I see. Jadi selama kita ngobrol berapa menit ini aku kira ceritanya bahagia semua ya. Ternyata ada cerita gagalnya Iya, juga ada cerita ya. gagalnya. Oke, jadi nggak ada yang semuanya tuh yang instan tiba-tiba gold medal dibicarakan di banyak media. Ada proses gagalnya Tidak juga. ada. Oke, keren banget. Ryan, semoga bersama dengan tim inovasinya semakin berkembang, kemudian studinya juga semua cepat kelar gitu ya, dan semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Thank you banget sudah mau Ya, sharing-sharing. makasih juga, Sukses Kak. selalu pokoknya buat Ryan dan tim. Ya. Oke, dan teman-teman thank you banget sudah nonton di episode kali ini. Semoga kalian juga terinspirasi nih dengan cerita Ryan dan juga tim. Siapa tahu kalian bisa jadi the next Ryan and team buat join berbagai lomba-lomba dan mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.